Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya menulis buku penolakan obat guys. Ini kebetulan aku pas habis jaga malam ya di apotek, gantiin karyawan yang kebetulan nggak bisa hadir karena ada sesuatu yang mendadak, dan beberapa catatan yang penting aku sampaikan di video ini. Salah satunya adalah pentingnya membuat buku penolakan secara disiplin. Jadi selama jaga itu kalau bisa setiap shift itu punya namanya buku penolakan. Jadi buku penolakan obat itu adalah obat-obat yang dicari oleh pasien tetapi kita tidak bisa menyediakannya dengan alasan apapun, apakah kita stoknya pas habis atau pas kita belum pernah menyediakan obatnya. Nah, itu akan sangat membantu sekali evaluasi kelengkapan obat kita. Kalau kita betul-betul disiplin ya, dalam satu shift itu biasanya penolakan obat itu lebih dari 10 atau 15 item ya. Kalau misalnya satu item itu kita hargai misalnya 20.000 aja, ada satu shift mungkin sekitar 200 ribuan yang kita tolak. Kalau 3 shift ya sekitar mungkin 600 atau 500 ribu lah. Nah, kalau dalam satu hari kita menolak 500.000, maka kalau kita kalikan dengan jumlah hari misalnya 30 hari dalam satu bulan, itu ada omset sekitar 15 juta yang tidak bisa kita penuhi karena kita tidak menyediakan obatnya atau obat kita kurang lengkap. Nah, di penolakan obat itu biasanya salah satu kelemahannya adalah karyawan itu tidak disiplin dalam dalam menulis penolakan karena menganggap itu udah biasa lah, nggak usah ditulis, nanti dibilangin saja. Atau mereka menulisnya di defekta, padahal defekta itu berbeda. Defekta itu obat yang perlu kita adakan, jadi bisa jadi obatnya itu masih ada stoknya, tetapi karena stoknya sedikit maka kita perlu menuliskan defekta atau permintaan obat kembali. Jadi memang idealnya adalah ada buffer stok. Nanti sebelum stok itu habis sama sekali kita sudah order, terus nanti begitu barang datang stok nggak sampai habis sama sekali, jadi nggak ada penolakan. Nah, kalau penolakan itu betul-betul stok kita nggak ada, terus atau alasan apapun lah, misalnya pasiennya nggak setuju, nggak jadi beli obatnya, itu termasuk penolakan. Nah, dalam satu hal saja ya, kalau penolakan ini kita seriusi, maka dalam beberapa waktu ke depan, misalnya dalam waktu 1 bulan, kita bisa mengevaluasi ya jumlah obat, item obat jumlahnya yang kita tolak itu apa saja, terus nilai rupiahnya berapa, terus kemudian kita akan pertimbangkan mau ngadain barang ini atau tidak. Kalau misalnya kita mau ngadain barang ini ya kita perlu order. Oh, ini berarti sudah beberapa kali ditolak, terus kemudian kita harusnya menyediakan lah minimal misalnya 1 box atau gimana. Nah, untuk apotek yang baru ini buku penolakan ini luar biasa guys. Jadi dulu waktu aku masih bekerja di Kimia Farma ya, waktu buka apotek awal-awal, karena pasar di sekitar marketnya itu ya, kita kan masih belum tahu ya di sekitar apotek kita marketnya apa. Jadi buku penolakan ini benar-benar kita awasi. Jadi karyawan itu betul-betul kita tekankan, tolong ini penting banget ini buku penolakan ini. Dalam sehari itu kalian nolak apa saja, itu penting. Nanti kalau itu sudah kita evaluasi, kita dapat datanya, maka kita bisa mengadakan obatnya, sehingga makin lama kelengkapan obat kita makin bagus. Nah, masih ingat kan ada 4 jurus supaya omset apotek kita naik ya. Salah satunya adalah kelengkapan obat.
kelengkapan obat. Nah, kelengkapan obat ini yang utama. Nanti setelah yang lain-lain baru misalnya kayak kenyamanan, terus keramahan atau kebersihan dan lain-lain. Tapi kalau kelengkapan obat nggak terlaksana, ya yang lain-lain jadi percuma. Percuma kita ramah-ramah kepada pasien, tetapi obatnya nggak ada, barangnya nggak ada, nyari ini nggak ada. Jadi itu. Jadi kalau kalian fokus ya di situ saja, satu aja, penolakan, buku penolakan itu betul-betul dicek, dikendalikan di anak-anak atau karyawan itu betul-betul diingatkan, tolong ini setiap sip ditulis tuh buku penolakan obat, jumlahnya berapa, terus nilai rupiahnya berapa. Kalau bisa nanti alasan ditolak itu karena apa, misalnya karena barang kosong atau barang belum datang atau barang baru, itu ada alasan kayak gitu. Jadi seperti itu guys. Jadi kalian omset stok awal di apotek itu, kalau untuk pembukaan awal itu mungkin nggak perlu banyak-banyak, misalnya harus 100 juta gitu kan, tidak, misalnya ya 30 juta atau 40 juta. Tapi dengan adanya buku penolakan ini kita akan sangat terbantu sekali untuk mengadakan obat-obat yang betul-betul sesuai dengan market di sekitar apotek kita. Jadi itu guys, diingatkan terus ya. Nanti setelah data penolakan itu kita dapat lebih mudah. Tetapi kalau kita tidak memiliki data penolakan, akhirnya kita jadi kesulitan ya mengevaluasi. Kenapa ini omset nggak naik-naik? Apakah karena barang kita nggak lengkap? Apakah karena pelayanan kita nggak bagus? Atau nggak nyaman apoteknya? Atau memang marketnya di sekitar kita itu kurang bagus, orang-orang nggak butuh obat ya di sekitar kita, mungkin orang-orangnya pada sehat semua. Atau biasanya kalangan bawah itu obat itu nggak begitu diutamakan. Jadi itu, atau mindset sekitar apotek itu masih meragukan obat-obat sintetik atau obat apotek. Mereka lebih suka misalnya ke dukun lah, ke obat-obat terapi herbal sendiri kayak gitu. Nah, jadi itu guys, selama kita bisa bisa mengawasi, mengevaluasi buku penolakan ini, akan terjadi sangat bagus. Kalau bisa karyawan tuh dikasih reward. Jadi misalnya karyawan yang disiplin menulis penolakan, maka dia akan dapat poin. Nah, poinnya itu nanti bisa berupa uang. Misalnya penolakannya bagus, kita evaluasi dalam 1 bulan. Misalnya dia menulis penolakan itu setiap sip minimal dia menulis 10 item misalnya. Nanti dalam 1 bulan kita rumuskan poin, misalnya kita tambah poinnya atau rewardnya itu kita kasih ya berapalah, sekedarnya nggak harus banyak-banyak, misalnya 50.000 tambahan, itu udah lumayan luar biasa bagi karyawan, udah sangat bagus sekali. Oke guys, itu dulu tentang pentingnya menulis penolakan obat. Ya, tujuannya adalah untuk membuat apotek kita lebih lengkap. Terus bagi kalian yang ingin belajar bersama dengan saya, nanti akan saya bimbing di grup khusus premium, bergabung dengan beberapa teman dari berbagai daerah, yaitu belajar dari dasar bagaimana mengelola apotek, kemudian manajemennya, kemudian marketingnya juga. Terus saya juga akan berbagi pengalaman-pengalaman yang lebih spesifik, yang lebih khusus, dan mungkin tidak bisa saya bagikan di video secara terbuka. Kalian bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Oke guys, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.